Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih dan mengasihi Tuhan, salam cinta kasih. Hari ini Jumat Pekan Advent yang kedua. Injil hari ini diambil dari Injil Matius bab 11 ayat 16 sampai 19. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, "Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung." Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, "Ia kerasukan setan." Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, "Lihatlah, ia seorang pelahat dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa." Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan orang-orang muda yang terkasih, hari ini kita diajak untuk merenungkan seperti apa sikap orang-orang Yahudi kepada Yohanes Pembaptis dan Yesus. Kepada mereka yang diutus Allah di tengah-tengah mereka untuk menyelamatkan umat yang dicintai Allah dari belenggu dosa, belenggu kesalahan, belenggu perbudakan yang memutus hubungan cinta antara Allah dan manusia, manusia dan Allah. Sikap orang-orang Yahudi terhadap Yohanes Pembaptis dan terhadap Yesus terungkap dalam ungkapan yang Yesus sampaikan kepada kita pada hari ini. "Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung." Itulah sikap kekanak-kanakan orang-orang Israel yang tidak mau berkabung ketika kidung duka dinyanyikan. Mereka tidak mau bertobat ketika Yohanes Pembaptis menyerukan pertobatan. Mereka tidak mau menari ketika bunyi seruling dikumandangkan ketika Yesus Sang Kasih mewujudkan, menyampaikan, menghadirkan kasih Allah yang menyelamatkan. Mereka terus hidup dalam kondisi semula, kondisi jauh dari kasih, kondisi jauh dari Allah. Keinginan dan kehendak Allah adalah menyelamatkan umatnya Israel dengan mengutus Yesus Kristus, putranya, di tengah-tengah dunia untuk membebaskan mereka dari belenggu dosa, dengan terlebih dahulu mengutus Yohanes Pembaptis untuk mengajak orang-orang tersebut menempuh jalan pertobatan sebagai persiapan untuk menyambut kedatangan Sang Mesias yang diurapi Allah, yang diutus Allah untuk menyelamatkan mereka, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Ungkapan Yesus tersebut menunjukkan kepada kita bagaimana sikap orang-orang Israel
kepada Yohanes Pembaptis dan kepada Yesus. Sikap orang-orang Israel adalah sikap yang kekanak-kanakan. Sikap kekanak-kanakan berarti lebih mementingkan keinginan diri sendiri daripada keinginan Allah, lebih mementingkan kehendak sendiri daripada kehendak Allah. Karena keinginan dan kehendak Allah itu tidak sesuai dengan keinginan dan kehendak mereka, maka orang-orang Israel itu tidak memperlakukan baik Yohanes Pembaptis maupun Yesus dengan baik. Kehadiran Yesus dan Yohanes Pembaptis tidak disambut baik oleh mereka. Segala kebaikan yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis dan Yesus tidak ditanggapi dengan antusias, dengan sukacita. Mereka tetap hidup dalam kedosaan, dalam sikap-sikap acuh tak acuh, menolak rahmat-rahmat yang Tuhan anugerahkan, yang Tuhan akan sediakan, akan berikan kepada mereka jika mereka mau sungguh mentaati, mengikuti apa yang dikatakan, apa yang dilakukan baik oleh Yohanes Pembaptis maupun oleh Yesus sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari dan orang-orang muda yang terkasih, marilah di masa Advent ini kita menjauhkan diri dari sikap kekanak-kanakan dalam diri kita. Mari kita bangun sikap kedewasaan yang menyesuaikan kehendak kita, keinginan kita dengan kehendak dan keinginan Allah. Kita harus meyakini, kita harus percaya bahwa kehendak Allah, keinginan Allah adalah yang terbaik untuk hidup kita. Keinginan dan kehendak Allah itulah yang menyelamatkan kita, yang membebaskan kita dari segala belenggu dosa dan perbudakan. Rahmat Tuhan membantu kita untuk